kepada kebutuhan keluarga DKI menjadi calon legislatif Kabupaten Kabupaten di hari ini, Minggu 4 Februari 2020. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan, yang keempat kesan dan pesan dari caleg, salah satu caleg yang diwakili, yang kelima istirahat dan penutup. Kita telah melalui acara yang pertama yaitu kita akan masuk pada acara yang kedua yaitu ibadah. Mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita beribadah. Hari ini kita beribadah dalam rangka pengukuhan warga GKI menjadi calon legislatif Kabupaten Waropen pada tahun 2024 pada bulan Februari ini. Sebagai warga GKI yang akan pergi menjadi garam dan terang Tuhan untuk melaksanakan misinya dalam dunia politik. Karena itu, marilah kita berdiri dan menaikkan pujian hormat bagi Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Kami mau bernyanyi dan bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau memilih kami bekerja di ladang dunia ini. Maka kami naikkan syukur, hormat dan pujian bagimu, sebab Engkau memilih kami sebagai penyanyi Injil dalam kebenaran. Betapa kami bergirang, sebab Engkau Tuhan yang memilih kami sebagai sahabat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kondisi dunia hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat berjalan dalam masa yang akan melalui ibadah ini kita habiskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin.
Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam keadaan berdiri, mari kita memuliakan Tuhan dari nyanyian Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Nyanyikan Mazmur kesukaan. Dengan persekutuan kami menyembah Tuhan. Biarlah lewat setiap helaan nafas kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai rasa syukur kami atas kehidupan yang Tuhan beri. Solo PKB. Bapak Saudara, kita akan tiba untuk ada pada perenungan firman Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi dari nyanyi rohani nomor 14 pada ayatnya yang keempat untuk kita akan Yang pertama 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Yang kedua Matius 22 ayat 20 dan 21. Dan terakhir Roma 13 ayat 1 sampai 4. Jadi sekali lagi berturut-turut kita akan membaca pertama 1 Korintus 1 23 24, Matius 22 ayat 20 21, dan terakhir Roma 13 ayat 1 sampai 4. Kuasa dari surga, kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu, kami mengetahui kehendak-Mu atas kami, dan agar kami menyesuaikan diri kami dengan kehendak-Mu, bukan Tuhan menyesuaikan diri dengan kami, tapi kami yang harus menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Karena itu sekali lagi Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami tahu kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Pembacaan pertama dari 1 Korintus pasal 1. Orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita beralih pada pembacaan kita yang kedua Bapak Ibu, yaitu dari Matius pasal 22. Kita akan baca ayatnya yang ke-20 dan 21. Maka ia, yaitu Yesus, bertanya kepada mereka, gambar dan tulis yang siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar
apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bacaan yang terakhir Bapak Ibu dari Roma 4. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang terakhir, ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah Bapak Ibu. Besok kita akan merayakan apa Bapak Ibu? GKI. Dengan kata lain, besok kita akan merayakan Hari Pekabaran Injil di tanah Papua. Hari Pekabaran Injil di tanah Papua yang berapa? 169, 1 abad lebih. Sudah 1 abad lebih kita hidup dalam Injil. Ini luar biasa. 100 tahun itu 1 abad dalam Injil. Lalu ditambah dengan 69, itu sudah lebih setengah abad. Jadi cukup lama kita hidup di dalam Injil. Pertanyaan kita Bapak Ibu adalah, apa yang menjadi berita inti, apa yang menjadi pusat dari berita tentang Injil itu? Mari kita perhatikan kata-kata Rasul Paulus dalam pertama Korintus 1 ayat 18 ayat 23 tadi. Dia bilang, yang kami beritakan adalah Kristus yang disalibkan. Kristus yang disalibkan. Ini yang menjadi inti berita pekabaran Injil. Ini yang menjadi inti berita gereja. Ini yang menjadi inti berita dari orang Kristen, yaitu Kristus yang disalibkan. Jadi kalau kita berbicara Kristus di dalam GKI, berbicara Kristus di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, maka yang kita bicarakan itu Kristus yang disalibkan, bukan Kristus yang tidak disalibkan. Sekali lagi, Kristus yang disalibkan. Kenapa Kristus yang disalibkan Bapak Ibu? Kenapa begitu pentingnya Kristus yang disalibkan? Karena Kristus yang disalibkan inilah yang punya hubungan dengan kita. Kristus yang disalibkan itu punya hubungan dengan Bapa dan Ibu. Kristus yang disalibkan itu yang berhubungan dengan hidup kita. Kristus yang tidak disalibkan itu tidak ada hubungan dengan kita. Karena juga banyak Kristus yang dibicarakan di mana-mana, tapi itu bukan Kristus yang disalibkan. Tapi Kristus bagi saya, bagi Bapak Ibu, adalah Kristus yang disalibkan. Mengapa? Karena Kristus yang disalibkan ini berhubungan dengan diri kita, yaitu diri kita yang berdosa ini
Manusia yang jatuh ke dalam dosa ini, dan manusia yang jatuh ke dalam dosa ini hanya diselamatkan oleh Kristus. Dan supaya saya dan Bapak Ibu bisa diselamatkan oleh Kristus, Kristus harus disalibkan. Karena itu inti berita, jantung dari berita dalam GKI tentang kekristenan itu adalah Kristus yang disalibkan. Dan Kristus yang disalibkan ini dalam pembacaan kita dikatakan sebagai kekuatan Allah. Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah, Bapak Ibu. Kenapa kekuatan Allah? Allah mau membebaskan saya dan Bapak Ibu, Allah mau membebaskan manusia dari dosa. Dan manusia tidak punya kekuatan, manusia tidak punya kuasa untuk membebaskan diri dari dosa. Hanya Allah yang bisa membebaskan. Dan Allah punya kekuatan untuk membebaskan manusia dari dosa, ialah Kristus. Tapi anehnya Bapak Ibu, kekuatan Kristus itu berbeda dengan kekuatan dunia. Kekuatan Kristus itu terbukti di atas salib. Salib itu kelihatannya seperti kekalahan, begitu tak? Orang bangkit, ini sekali lagi kebangkitannya Kristus memang kekuatan Allah. Karena itu setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang memberikan dirinya kepada Kristus, pada dia ada kekuatan Allah itu, pada dia ada Kristus. Gereja Kristen Injil sampai hari ini bisa hidup di tengah-tengah dunia yang selalu mengalami perubahan. Karena dalam gereja ini ada Kristus yang disalibkan. Bapak Ibu kalau lihat lambang GKI, ini lambang GKI, ada apa di lambang GKI? Ada salib, salib Kristus yang disalibkan. GKI bisa menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang luar biasa. Warga GKI bisa menghadapi perjuangan hidup yang tidak mudah. Karena pada kita ada Kristus yang disalibkan itu. Begitu juga ketika warga GKI dan GKI sebagai lembaga, sejak sidang Sinode Waropen menegaskan komitmennya untuk melayani firman Allah di jemaat dan dunia, termasuk dunia politik, maka dia hanya bisa melakukan itu kalau dia memiliki kekuatan Allah, yaitu Kristus yang disalibkan. Karena itu Bapak Ibu, 82 orang calon legislatif, Bapak Ibu akan bertarung, akan berjuang untuk memenangkan. Itu bisa terjadi kalau pada kita ada Kristus yang disalibkan sebagai kekuatan Allah. Di luar itu tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan kekuatan dunia. Hanya kekuatan dari surga, kekuatan Allah, yaitu Kristus yang disalibkan. Kita bisa mengalahkan kekuatan dunia. Disalibkan itu Bapak Ibu disebutkan tadi adalah hikmat Allah. Hikmat itu artinya kebijaksanaan. Salib Kristus, Kristus yang disalibkan adalah hikmat, adalah pernyataan, adalah ungkapan yang paling nyata bahwa anak itu sangat bijak. Apa bukti kebijakan Allah? Siapa sebenarnya yang berdosa, Allah atau manusia? Siapa yang berdosa, Kristus atau manusia? Yang berdosa adalah siapa yang berdosa, saya dan Bapak Ibu atau Kristus? Siapa yang berdosa? Kita yang berdosa. Itu berarti siapa yang harus disalib? Yang harus disalib adalah saya, Bapak Ibu. Tapi Allah begitu bijaksana. Kita tidak disalibkan,
kita dibebaskan, lalu yang disalibkan adalah Kristus. Makanya Kristus itu adalah hikmat Allah. Dalam Kristus yang disalibkan itulah Bapak Ibu, GKI di tanah Papua sejak sidang Sinode Waropen memperteguh komitmennya bahwa gereja ini ada di tanah ini adalah untuk dunia. Karena itu warga GKI di tanah Papua, termasuk warga GKI yang ada di Klasis Waropen ini, ada untuk dunia, melayani di tengah-tengah dunia, termasuk dunia politik. Pertanyaan kita adalah, bisakah orang Kristen, bisakah warga GKI masuk lembaga-lembaga politik seperti DPR? Bisa atau tidak? Selama ini Bapak Ibu, dan saya kira ini baru pertama kali di Waropen terjadi, caleg itu dikumpul dan kita berdoa di sini, tahu? Ini pertama kali terjadi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini luar biasa. Selama ini kan Bapak Ibu berjuang sendiri lah. Gereja terhapusin dan Bapak Ibu. Tapi nanti kalau gereja perlu uang baru, kau anggota GKI, bantu kan? Tapi mulai sidang Sinode Waropen, GKI telah mengubah pola berpikir mengenai kehadirannya di tanah ini. Dia ada untuk Papua, dia ada untuk dunia. Dan warga GKI yang hari ini berkumpul 82 orang jumlahnya akan dikukuhkan oleh Klasis GKI Waropen sebagai calon anggota legislatif, akan bertarung merebut kursi kekuasaan di DPR. Bapak Ibu berasal dari partai yang berbeda-beda, tapi Bapak Ibu adalah satu, yaitu warga GKI. Karena itu Bapak Ibu adalah calon yang ditetapkan oleh GKI Klasis Waropen untuk masuk dalam dunia politik. Kembali ke pertanyaan tadi, apakah bisa orang GKI, apakah bisa Bapak Ibu masuk dan melayani di dunia politik? Bukankah politik itu kotor? Bukankah politik ketika orang masuk di DPR lalu orang banyak korupsi? Bukankah di DPR itu banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya? Itu daerah kotor yang harus dijauhi oleh orang Kristen. Setuju? Berkenapa mau cari kalau setuju? Dengarkan baik-baik. Ketika Yesus menghadapi masalah pajak di zamannya, lalu masalah ini dipakai oleh orang Farisi dengan memperalat murid-murid datang kepada Yesus. Itu dalam pembacaan kita yang kedua dalam Matius 22 ayat 20 dan 21. Pajak itu sudah terkait dengan politik, tak? Itu karena kebijakan pemerintah, tak? Apakah kita bisa bayar pajak? Apakah kita bisa taat kepada pemerintah? Apakah kita bisa ikut kebijakan pemerintah? Jawaban Yesus itu sangat bijaksana. Dia memang hikmat Allah, Yesus. Dia tidak jawab tidak boleh atau boleh, tapi dia tanya begini, gambar siapa yang ada di uang yang akan dipakai bayar pajak? Mereka jawab, gambar dan tulisan Kaisar. Karena itu kata Yesus, bayarlah apa yang menjadi Kaisar punya. Bayarlah apa yang menjadi Allah punya. Ini ada dua hal Bapak Ibu. Di satu pihak, pengikut Yesus harus membayar pajak kepada Kaisar. Jadi ini politik, ini masalah sosial. Tapi sebagai murid Yesus, mereka harus membayar apa yang Allah punya. Bapak Ibu perhatikan,
Kita sebagai warga gereja, kita di satu pihak adalah warga masyarakat, tapi sebagai warga gereja, sebagai orang yang percaya, kita adalah warga kerajaan Allah. Karena itu perhatikan kata-kata Yesus. Apa yang Kaisar punya, berikan kepada Kaisar. Apa yang Allah punya, berikan kepada Allah. Itu berarti di satu pihak sebagai anggota masyarakat, kita punya tanggung jawab sosial, kita punya tanggung jawab di bidang politik untuk membangun masyarakat. Tapi sebagai warga kerajaan Allah, kita punya ketaatan yang maksimal. Dengan kata lain, dasar kita mengabdi kepada politik adalah ketaatan kita kepada Allah. Ingat ini baik-baik. Kita bisa mengabdi dengan baik di dunia politik kalau kita punya pengabdian kepada Allah, itu juga baik. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika pengabdian kita kepada Allah tidak berjalan, ketika kita tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah masuk gereja, tidak pernah terlibat dalam kegiatan gereja, tapi mau ke politik, saya yakin Bapak Ibu akan dihancurkan oleh politik. Dan ini sudah banyak buktinya Bapak Ibu. Ini berbeda dengan orang yang betul setia kepada Tuhan, yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, tapi sekaligus dia menjaga hubungannya dengan dunia, mengabdi di lingkungan politik. Dia selalu dijaga oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan tidak ada dalam pelayanan di bidang politik, percayalah, kehidupan kita akan dihancurkan oleh politik. Bahwa pengabdian kita di dunia politik tidak berdasarkan pengabdian kita kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, 82 orang yang akan bertarung sebagai calon legislatif, ingat ini baik-baik, bahwa pengabdian kita kepada Allah sebagai keberadaan kita anak kerajaan surga adalah dasar kita untuk mengabdi di dunia politik. Kalau dasar ini tidak kuat, kalau dasar ini tidak ada pada kita, sekalipun Bapak Ibu bisa masuk karena manipulasi tertentu, tapi begitu masuk, Bapak Ibu akan dihancurkan oleh dunia politik. Itulah sebabnya GKI di tanah Papua, termasuk kasus GKI Waropen, kenapa mau mempersiapkan warganya untuk masuk dunia politik, agar kehadiran warga GKI di dunia politik tidak mempermalukan Tuhan Yesus, tapi betul melalui pelayanan di bidang politik kita memuliakan Allah dengan mengabdi sebaik-baiknya bagi pekerjaan Tuhan. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, untuk apa warga GKI, untuk apa Bapak Ibu akan masuk ke DPR? 2 minggu lalu saya membuat pembekalan untuk calon DPR di Sorong, dan saya tanya kepada mereka, untuk apa kesana? Nah, ada yang jawab begini, mau perbaiki nasib begitu. Sekarang saya mau tanya pertanyaan yang sama, untuk apa Bapak Ibu ke DPR? Coba Bapak Ibu salah satu atau 2 orang jawab pertanyaan ini. Untuk apa Bapak Ibu ke sana? Silakan kalau ada yang bisa jawab. Untuk apa Bapak Ibu mau calon anggota legislatif, jadi anggota DPR kabupaten maupun provinsi, untuk apa? Silakan kalau ada yang mau jawab. Silakan Pak. Ya. Untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan. Untuk menunjang pekerjaan yang baik. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Jadi, oke, silakan Pak. Silakan berikutnya Ibu. Ibu atau Bapak? Ibu silakan. Sekali lagi, apa ini? Oke, memberdayakan masyarakat. Dari sini ada, silakan. Kalau ada, silakan Pak.
tujuan saya di DPR ada hal yang mungkin menarik. Pertama, kondisi masyarakat yang saat ini kelihatan tidak sesuai dengan harapan kita sebenarnya pemerintah daerah maupun legislatif kurang memperhatikan sebagai lembaga atau institusi yang mengawasi pemerintahan di daerah yang tidak jalan harapan rakyat, sehingga seorang DPR harus wajib memiliki keinginan yang besar untuk bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan yang ada di kota, termasuk dengan isu sistem yang selama ini selalu dipakai sebagai tameng mengenai kepentingan pribadi. Baik, mari kita baca Roma 13. Bapak Ibu ikuti dengan cermat ya. Ayat 1 sampai ayat 4. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya. Kenapa? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ini yang pertama yang kita harus hayati. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pertanyaan saya, DPR itu termasuk pemerintah atau bukan? Termasuk pemerintah itu DPR. Karena itu DPR itu berasal dari Allah. Ini ingat baik, DPR yang adalah bagian dari pemerintah, dia berasal dari Allah. Dan karena dia berasal dari Allah, sama seperti pemerintah lain, menurut Rasul Paulus di sini ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika Bapak Ibu nanti akan bertarung dalam pemilihan anggota legislatif, ingat baik-baik, ketika Bapak Ibu menjadi pemerintah, akan menjadi pemerintah, itu berasal dari Allah. Jadi keanggotaan Bapak Ibu di DPR itu berasal dari Allah, bukan karena kekuatan sendiri. Dan karena itu bagian berikut, kalimat berikut, ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah tidak menetapkan, tidak ada seorang pun akan masuk lembaga itu, Bapak Ibu. Ini harus diyakini dengan sungguh-sungguh. Orang hanya bisa masuk DPR kalau Allah menetapkannya. Kalau Allah tidak menetapkan, itu tidak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Allah yang menetapkan. Dalam politik, siapa yang menetapkan orang yang masuk DPR adalah partai. Tahu? Berdasarkan Allah tidak menetapkan Bapak Ibu untuk bersama, itu tidak pernah akan terjadi. Karena itu pertemuan saat ini Bapak Ibu punya nilai alkitabiah. Kita berada di hadapan Allah dan bertanya kepada Allah, layakkah Engkau menetapkan saya untuk menjadi walimu di tengah-tengah dunia, untuk melayani kemuliaan-Mu? Allah yang menetapkan Bapak Ibu akan ke sana. Partai memang akan menetapkan sesuai dengan hasil suara yang diperoleh, tapi Allah yang akan menetapkan. Kalau Allah bilang tidak, pasti tidak. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang Bapak Ibu sudah masuk DPR, kita lihat orang ini biasa-biasa saja, tak ada apa-apa kok bisa ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin secara kemampuan pribadi orang hebat berpolitik, hebat bicara, oratornya hebat. Tapi kalau Allah tidak menetapkan, tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, seorang ibu rumah tangga yang kelihatannya maaf nau-nau, tidak punya, tapi dalam iman kita Bapak Ibu adalah hamba Allah. Jadi kalau sudah jadi anggota DPR,
harus terlihat bahwa Bapak Ibu hamba. Hamba artinya apa? Apa ciri dari seorang hamba? Melayani Bapak Ibu, bukan dilayani. Saya punya satu cerita yang bagus. Berlutut. Tapi sudah berlutut, ini ruangan saya ini Bapak Ibu tidak ada AC-nya. Jadi kita dua keringat sampai kepanasan. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, Pak Pendeta, sebelum berdoa saya mau bilang ini. Dan ini janji iman saya, Tuhan dengar, dia bilang gitu. Kalau saya jadi anggota DPR, saya akan pasang AC di ruang Bapak ini. Oh, saya semangat. Sampai saya tambah semangat untuk berdoa. Karena nanti ruangan saya ini ada AC. Kami dua berlutut sampai menangis. Begitu selesai pemilihan anggota DPR, dia telepon saya, Pak Pendeta, saya masuk. Saya bergurau, kok masuk? Masuk apa? Saya masuk DPR. Oh iya, puji Tuhan. Saya punya dalam hati, ya puji Tuhan, ini pasti ada AC ini. Pelantikannya di kantor DPR Jayapura saya hadir. Saya menyaksikan laki-laki gagah itu. Sudah 1 tahun berjalan, AC kok tidak datang-datang gitu. Dia kalau kunjungan kerja dari Jayapura kan harus ke Sentani lewat STT. Juga tenang-tenang saja. 3 tahun juga AC tidak datang. Tapi tahun kelima dia datang. Tapi bukan bawa AC, bawa map. Terus saya tanya, Bapak bagaimana pengalaman DPR selama 5 tahun ini? Aduh, pendeta luar biasa. Jadi bagaimana sekarang? Aduh, saya mau masuk lagi periode kedua ini, dan saya mohon Bapak berdoa lagi. Oke. Kami dua berlutut lagi, dan saya bilang begini, Tuhan, 5 tahun yang lalu orang ini berjanji di hadapan. Ketika Tuhan memperkenankan dia masuk DPR, dia akan membuat AC di ruangan ini. Tapi sampai hari ini janji kepada Tuhan tidak ditepati. Tapi Tuhan, hambamu akan berdoa untuk dia. Langsung dia berdiri dan dia jalan. Kenapa saya mencerita ini? Ini adalah bentuk kegagalan untuk kita menghayati keberadaan kita setelah di lembaga legislatif itu. Status kita adalah hamba Allah yang harus melayani. Karena itu kalau ini terjadi untuk Bapak Ibu, dan saya percaya Bapak Ibu oleh perkenan Tuhan akan ditetapkan. Dan ingat, status Bapak Ibu adalah hamba Allah untuk melayani orang Papua yang ada di Kabupaten Baroka. Melayani gereja Tuhan, melayani orang-orang yang hidupnya belum merasakan tanda-tanda kerajaan Allah di atas tanah ini. Bapak Ibu adalah hamba Allah. Pertanyaan kita adalah, hamba Allah untuk apa? Mari kita baca kembali secara lengkap ayat 4 itu. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk apa? Untuk kebaikan. Anggota DPR adalah hamba Allah untuk kebaikan, bukan untuk memperbaiki nasib. Sekali lagi adalah untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Adalah kebaikan umat Allah di atas tanah ini. Karena itu Bapak Ibu, ini menjadi kriteria dasar bagi setiap orang warga DKI yang melayani di tengah-tengah lembaga politik, baik itu lembaga legislatif DPR maupun lembaga yang lain yang punya karakter pemerintahan, adalah untuk melayani kebaikan. Seseorang warga DKI, seorang anak Tuhan yang menjadi anggota DPR, menjadi bagian dari pemerintah, itu adalah ketetapan Allah. Dan ketika Allah sudah menetapkannya, dia menjadi hamba Allah.
untuk kebaikan. Ingatlah baik-baik firman ini sampai Bapak Ibu bertarung pada tanggal 14, dan bahkan ketika di antara Bapak Ibu akan masuk ke lembaga legislatif menjadi anggota DPR provinsi maupun kabupaten, Bapak Ibu di sana adalah hamba Allah untuk melakukan kebaikan bagi orang Papua, bagi semua orang yang Bapak Ibu jumpai dalam hidup ini, bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua. Sama seperti Yesus berjanji kepada murid-muridnya, Yesus juga berjanji untuk Bapak Ibu malam ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin.
Bapak Ibu Saudara, selaku calon legislatif warga GKI yang akan dikukuhkan untuk mengikuti pemilihan calon legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 baik kabupaten, provinsi Papua dan juga pusat. Maka perlu Badan Pekerja Basis menjelaskan kepada kita semua terkait dengan pengukuhan Bapak Ibu Saudara caleg GKI di sore hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesuai dengan amanat Gereja Kristen Injil Tanah Papua, tugas panggilan tentang tugas dan panggilan kita untuk bekerja, tapi juga melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga GKI di Tanah Papua, baik di jemaat tetapi juga di dunia ini. Nah, untuk di tengah-tengah gereja atau jemaat, menjadi tanggung jawab kami selaku pelayan-pelayan firman, baik itu pendeta, guru jemaat, dan juga kami para pelayan firman masuk ke sana untuk memberitakan Injil, menyampaikan apa yang merupakan tugas yang diamanatkan oleh Yesus Kristus lewat gereja kepada semua orang yang di sana. Sebab itu adalah bagian kami di gereja dan Bapak Ibu caleg secara khusus akan dikukuhkan dan diutus ke dalam dunia politik. Akan mengukuhkan 82 anggota warga GKI sebagai caleg untuk nantinya akan mengikuti pemilihan calon legislatif pada tanggal 14 Februari 2024. Ini yang perlu kami sampaikan, apalagi di tahun 2024 tema kita adalah pemberdayaan. Sebab itu GKI Tanah Papua secara resmi mengukuhkan dan juga memutus Bapak Ibu saudara-saudara para caleg untuk ke dunia politik, memberdayakan tapi juga melakukan apa yang baik sesuai dengan amanat yang dipercayakan oleh Tuhan bagi gereja, tapi juga bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Saudari Ablena Moreni. Pemanda baru Bapak Maximus Kura. Ibu Aleda Watopa. Saudara Ona Emma Y. Watopa. Lanjut diaspora Spelina. Ibu Margaret Arnita. Ibu Yenike Diman. Bapak Julius Payung. Bapak Stephen Wetarini. Ibu Agustina Mongan. Bapak Filum Kuridama. Bapak Dolfinus Sikorai. Ibu Benselina Butoy. Lanjut ke Radio Fenomeni. Bapak Makun Sundabebi. Bapak Alberti Buini. Ibu Sofia Dewi Rombesana.
Saudara Alex Yonas Rumbesano, Ivone Wanggai, lanjut Winjai Singgai, Ibu Herlin D. Wonatore, Bapak Petrus Muine, Bapak Yonatan Iereri, Ibu Yolanda S. Moirara, Bapak Gifli VR Buine, lanjut Smirna Nuboy, Bapak Hendrik Manegase, Bapak Isaya Wairara, Ibu Rebecca Sawaki, Ibu Margareta Bindusano, Bapak Dani Saroi, Bapak Musa Manegasi, Bapak Simon Yenusi, Bapak Habelino Sawaki, Ibu Frida A. Peter, Bapak Herman Belo, Ibu Dorci Duwin, Alpha Omega Prado, Bapak Alexander Ramade, Bapak Yance Sostenes Aibini, Bapak Wilson Batoba, Ibu Barsalina Paulina Sereni, Bapak Ishak Setia, Bapak Hermanus Ramade, Nona Welmince El Ramade, Bapak Gaspar Ivan Imiri, Bapak Hendrik B. Rumayoni, Jemaat Sion Mambui, Bapak Eli S. Windesi, Bapak Vincent Williams M. Buine, Bapak Ruben Reviali, Bapak Karel Museren, Bapak Dirk M. Urus, Bapak Elias Wihawari, Betania Waren, Bapak Antonius Rumbesano, Bapak Julianus Rumbesano, Bapak Yosefus Dori, Bapak Arnold Simonapendi, Bapak Arnold Kobogawa, Bapak Otto Urumboy, Bapak John Bervasi, Bapak Stefanus Waidana, Bapak Stefanus Ayomi, Ibu Mina Maker, Ibu Naomi Revasi, Ibu Dorce Rumbesano, Ibu Erna Maker, Bapak Pitein Sawaki, Bapak Rulan Persano,
Ibu Susan MR Imbiri. Lanjut silo pronoun. Bapak Yohanes Mundoni. Bapak Arairum. Bapak Benyamin F. Mbahbedari. Bapak Yunus YB Worumi. Ibu Fonike M. Rosumbe. Saudari Alfonsina YS Mbahbedari. Ibu Florice M. Paiseri. Someanda, Bapak Ferdinand Boari dan Bapak Yoel Boari. Lanjut Betani Bopoga. Bapak Calvin Taribaba, Bapak Elia Isai, Bapak Pontius Taribaba, Bapak Jeffrey Bisai, Ibu Yosmina Rumbiak, SP3 Bapak Sepi Paisei dan Bapak Daniel Sarwi. Demikian nama-nama calon legislatif. Bapak Ibu, lihat layar ini ada kutipan dari 1 Timotius 1 ayat 15. Saya ulangi baca, Bapak Ibu dengar. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa itu? Ini isi perkataan itu. Kristus Yesus. Nah, bagian ini yang penting. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Masing-masing menemukan kata-kata ini. Yesus Kristus dalam dunia untuk yang berdosa adalah aku. 82 caleg ini adalah orang berdosa. Tapi di antara 82 orang ini, sayalah yang paling berdosa. Bapak Ibu merenungkan hal yang ada di ruangan ini berdosa. Tapi adakah di antara Bapak Ibu yang berani mengatakan di antara kami ini saya yang paling berdosa? Bapak tidak usah bicara, cukup mengatakan itu dalam hati, saya yang paling berdosa.
Allah di DPR, dan hamba Allah itu harus bebas dari dosa. Amin. Tidak ada hamba Allah yang penuh dengan dosa. Dan inilah momen untuk kita mohon penetapan Allah dengan mengaku di hadapan Allah, saya ini tidak layak Tuhan, tapi malam hari ini saya mengaku saya yang paling pantas. Dan mengutus orang-orang yang kau anggap layak bagi misi kerajaanmu di tanah ini, khususnya di tanah Waropen. Tapi siapakah kami? Siapakah 82 orang calon legislatif ini di hadapanmu? Engkau berikan dari surga hati dan hidup mereka selama ini. Dari rumahmu yang kudus ini mereka berdiri di hadapanmu Tuhan. Pilihlah hidup mereka masing-masing, sebelum Engkau menetapkan mereka menjadi hamba Allah di tengah-tengah dunia ini dalam pelayanan di bidang politik. Karena itu hamba membawa mereka malam ini ke hadapan untuk setiap orang mengaku di hadapan Tuhan, berbicara di hadapan Tuhan. Menurut lagu ini sekali lagi, apa syaratnya Tuhan akan buka jalan bagi Bapak Ibu? Pertama, asalku hidup suci. Yang kedua, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, asalku hidup suci dan tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sekali lagi, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bapak Ibu, hiduplah suci di hadapan Tuhan dan umatnya. Tuhan, Badan Pekerja Klasis GKI Waropen,
Dengan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Badan Pekerja Klasis GKI Waropen menyatakan dengan mengukuhkan 82 warga GKI untuk menjadi calon legislatif baik di DPRD Kabupaten Waropen, DPRD Provinsi Papua maupun di DPRD Jakarta. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati segala upaya untuk memenuhi kehendak yang mulia dari Bapa dan Ibu. Amin. Saya persilakan para pelayan firman untuk kembali ke tempat. Dan Bapak Ibu para caleg dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Dikuduskanlah namamu, oleh karena kasih dan rahmat-Mu lah kami boleh menjalani kehidupan kami pada hari ini dengan berbagai kegiatan penyembahan kepadamu sejak pagi sampai dengan malam ini. Biarlah kiranya semua yang kami sudah lakukan hari ini, penyembahan kami, puji-pujian kami di gereja, di jemaat masing-masing, mengakhiri perayaan ibadah kita sama-sama melakukan pujian rohani 153 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, kiranya Engkau panggil aku. Hallelujah.
perjalanan dan pergilah dengan damai sukacita. Kemuliaan Tuhan menyertai pelayananmu. Kekuatan Tuhan menjaga langkahmu. Kuasa Tuhan mengawal perjalananmu. Hikmat Tuhan mengajar pertimbanganmu. Tangan Tuhan menuntun perbuatanmu. Perisai Tuhan melindungi kehidupanmu. Dan kedamaian serta sejahtera dari Tuhan selalu nyata dalam hidupmu sekarang dan selamanya. Demikian ibadah pengukuhan dan saudara para caleg warga GKI yang dikasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita, disilakan dulu.